Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan tutorial kali ini. Kita kasih judul main-main dengan Arduino dan LED. Nah, jadi untuk hari ini kita cobakan dua model. Yang pertama itu kita gunakan simulasi. Mana simulasi yang kita pakai itu adalah aplikasi dari Proteus. Kemudian yang kedua kita cobakan langsung di perangkat Arduino-nya. Nah, jadi untuk pertama kali kita gunakan yang di simulasi pakai Proteus. Kita geser fotonya ke sini dulu. Nah, kemudian juga disiapkan untuk sketch programnya dari Arduino. Nah, di Proteus kita bikin rangkaiannya terlebih dahulu seperti yang pembahasan pernah saya bahas sebelumnya, bahwasanya software yang ikutin hardware, jangan sampai hardware yang ikutin software. Nah, jadi kita siapkan dulu atau kita buatkan dulu hardware-nya. Nah, kita aktifkan bagian project dari simulasi kita. Itu skemanya nanti seperti apa. Kita ambil di schematic capture atau di bagian icon ISIS yang berwarna hijau. Icon ISIS yang berwarna biru. Tinggal diklik. Nah, kita sudah berada di lembar kerja dari simulasi Proteus, bagian skematiknya ataupun bagian nanti kita merancang rangkaian elektronikanya di sini. Nah, kita siapkan dulu komponennya. Yang pertama itu kita butuh Arduino, di mana kita gunakan di sini adalah Arduino Uno. Nah, itu untuk menambahkan komponennya tinggal diklik tombol P yang ada di bagian list device ini. Cari namanya Arduino atau pakai keyword di sini juga boleh kalau seandainya tidak ketemu. Nah, di sini di Proteus saya library-nya ada 3 buah model Arduino. Nah, bagi teman-teman lain ataupun adik-adik lain, siapa tahu library-nya banyak. Ya, itu bisa saja nanti ditambahkan dengan jenis Arduino yang lain. Nah, kita gunakan Arduino Uno. Untuk menambahkan komponennya itu tinggal double klik. Sehingga nanti komponennya ini masuk ke dalam list device. Kemudian berikutnya kita gunakan itu adalah LED. LED. Nah, kita cari LED-nya. Di sini saya pakai LED. Misalkan contoh LED yang berwarna biru. Ada double klik. Ini dia ada masuk LED warna biru. Kemudian resistor. Ya, untuk rangkaian resistornya itu kita gunakan sebagai tahanan bagi LED. Ya, karena kita tahu LED itu maksimal tegangan yang mampu ditampung itu adalah 2,5 gitu ya, maksimal 2,5 volt. Sedangkan nanti di Arduino itu bisa saja tegangan yang dikeluarkan dengan logika 1 itu bisa sampai 4 sampai 6 volt. Nah, nanti silakan diuji sendiri nanti tegangan 1 itu kira-kira nilainya berapa. Ya, standarnya biasanya dari 4,8 sampai 5,2 volt. Nah, sedangkan resistor hanya 2,5 volt maksimal tegangannya. Makanya kita butuhkan tahanan resistor. Jadi kita cari resistor. Untuk resistor keywordnya itu pakai minres. Nah, banyak sekali resistornya. Kita pakai 330 saja. Di pasaran ini banyak. Double klik. Nah, kemudian kita sudah masuk 3 komponen, berikutnya tinggal diokekan. Nah, untuk menambahkan ke dalam bagian skematiknya itu adalah tinggal diklik objeknya ataupun diklik komponennya dan diklik di bagian layarnya. Nah, sehingga komponen tadi masuk ke dalam bagian skematiknya.
Nah, berikutnya saya juga masukkan resistor sama LED. Nah, untuk menghubungkan antar rangkaian antar komponen itu tinggal mengarahkan kursor yang bergambar pensil ini ke ujung kaki komponennya. Kemudian diklik, tarik ke kaki komponen yang lain. Nah, di mana di sini saya gunakan pin 13 contohnya. Satu lagi kaki dari resistor saya hubungkan ke kaki anoda dari LED. Nah, pastikan sisi positif dari LED. Ya, lihat tanda panahnya. Jadi tanda panahnya itu untuk mengarahkan ke katoda. Sedangkan yang di belakang panahnya ini adalah untuk sisi positif ataupun anoda. Nah, kemudian kita tambahkan ground. Nah, di sini ada ground untuk sisi negatifnya. Bagian terminal mode di sini ada namanya ground. Nah, kita tambahkan sini, kita hubungkan dengan ground di sisi negatif dari LED. Nah, secara sederhana rangkaian untuk LED awal itu kita sudah siapkan. Kemudian kita masuk ke bagian sketch program ya dari Arduino IDE. Kita buka Arduino IDE-nya. Di sini ada dua model programnya. Ada bagian void setup. Ya, ini akan dibaca satu kali. Ketika mau bikin inisialisasi dan lain sebagainya, boleh ditaruh di bagian void setup. Ini akan dibaca sekali. Kemudian untuk membuat program utama itu ada di void loop. Ini akan dibaca berulang kali. Akan selalu looping dia. Nah, untuk di bagian setup, kita harus tentukan pinnya itu kita gunakan sebagai input atau output. Nah, di mana kita juga harus tentukan pin berapa yang bakalan kita pakai. Nah, perintahnya cukup dengan menggunakan model pin mode. Nah, pastikan karena Arduino ini berbasis bahasa C, ya jadi huruf besar kecil itu bakalan berpengaruh. Contohnya di sini kalau seandainya M-nya itu saya ganti huruf kecil, warna merahnya itu berubah menjadi warna hitam. Nah, jadi di sini hati-hati dalam penulisan sketch. Nah, pin mode, apa yang kita lakukan pada pin mode itu adalah menentukan posisi dari pin ini apakah dia sebagai output atau input. Nah, kita tentukan dulu pinnya pin 13 itu kita jadikan sebagai output. Kenapa output? Karena LED kondisinya ataupun sifatnya sebagai output. Ya, dia akan memberikan nilai agar nanti LED-nya itu menyala gitu ya. Nah, ada lagi kalau seandainya tidak, kita bisa langsung masuk ke bagian void loop. Nah, di sini kita akan memberikan nilai dari pin tersebut ya dengan menggunakan perintah digital write. Artinya di sini menuliskan perintah memberikan nilai gitu ya. Nah, kalau kita membaca nilai itu perintahnya itu dengan menggunakan digital read. Jadi read itu membaca, write menulis. Apa yang digital write di sana itu adalah 13. Kita kasih logikanya logika 1. Dan tujuannya kita untuk menyalakan LED. Nah, yang jadi perhatian sebelum kita compile ataupun di verify, ini di bagian file, menu file ada preference, itu centang di bagian compilation. Nah, bagian compilation itu harus dicentang. Kalau tidak nanti programnya tidak bisa di compile. Ya, kalau sudah diokekan. Nah, ketika pertama kali kita instalasi Arduino IDE ini, itu kondisinya dalam keadaan tidak tercentang. Nah, kemudian kita verify. Kita diminta simpan program. Saya simpan programnya mainlet. Save. Nah, ekstensi programnya itu adalah .ino karena ditulis menggunakan Arduino. Oke, done compiling artinya dia sukses sudah selesai mengcompile dan tidak ada error. Kalau ada error di sini ada teks merah. Nanti kita tinggal boleh cari errornya ada di mana. Kemudian kita cari file hex. Dia nyimpan file hexnya di mana untuk ditanamkan ataupun diambil nantinya ke dalam program hex Arduino ini kita ambil untuk ditanamkan ke dalam board Arduino. Itu sama fungsinya ketika kita mengupload
Filenya yang diupload itu adalah file dari ekstensinya hex. Nah, kita bisa cari di sini posisi penyimpanannya atau boleh langsung dari sini. Tapi gampangnya pakai ini. Ya, nanti filenya itu ada di C user app data local temp arduino mainnet ino.hex. Ya, jadi kita bisa kopikan saja posisi tempat file ini berada. Di C masuk ke bagian Proteus tadi, simulasi tadi, double klik di sini. Kemudian di bagian program file, di sini bisa kalau kita mau cari silakan cari di sini posisi file hexnya ada di mana, atau kita tempel yang posisi pencarian tadi. Ini sama fungsinya ketika kita mengupload program tersebut ke dalam board Arduino. Kalau sudah di-OK-kan, kita coba jalankan. Nah, sehingga kita lihat di sini LED-nya kita itu berlogika 1. Ya, karena kita tadi menuliskan digital write high, artinya LED tersebut akan nyala. Nah, bisa saja nanti LED ini kita bikin blink. Ya, kita masuk lagi ke programnya. Kita tambahkan delay di sini. Delay 1000. Maksud 1000 itu adalah 1 detik. Kemudian tambahkan lagi digital write 13 low. Nah, kemudian kasih delay lagi. Delay 1000. Nah, kalau sudah kita verify lagi. Ambil programnya. Ctrl C, masuk simulasi lagi. Ini jangan lupa dulu di stop. Kemudian tempel lagi di program file. Oke, kita jalankan. Nah, ini nyala. Kemudian 1 detik berikutnya dia mati. 1 detik berikutnya dia nyala. Nah, begitu caranya membuat ataupun kita bikin tutorial ini adalah bermain-main dengan LED sesi 1 ataupun part 1 ataupun bagian 1 dengan menggunakan simulasi. Nah, berikutnya itu kita akan mencobakan langsung ke board Arduino-nya. Ya, jadi kita juga siapkan komponennya. Yang pertama itu ada LED. Ada LED. Di sini juga ada warna hijau. Ada LED. Oke, ada LED ya. LED ini posisi anoda katodanya itu bisa kita lihat dari sisi panjang kaki. Nah, bagian kaki yang panjang itu adalah bagian sisi positif. Kelihatan yang panjang ya. Ataupun anoda. Sedangkan bagian yang pendek itu adalah bagian negatif atau bagian katoda. Ya. Nah, atau juga bisa lihat dari besar lempengan yang ada di dalam LED. Ya, artinya jika lempengannya itu kecil, dia positif. Kelihatan kira-kira? Kalau lempengan di dalamnya itu dia besar, artinya dia negatif. Ya, jadi posisi anoda katodanya itu bisa kita lihat dari panjang kaki atau lempengannya. Jika nanti ketika kita beli, kakinya sama panjang misalkan. Ya, misalkan kakinya ini sama panjang, jadi kita bisa lihat dari lempengannya. Nah, untuk menguji LED, itu bisa menggunakan baterai. Ya, bagusnya baterai dengan daya yang kecil saja ataupun kita bisa gunakan baterai dengan tegangan yang kecil. Nah, cuman di sini saya cuma ada baterai 9 volt. Ya, jadi tidak apa-apa kita untuk menguji sederhana gitu ya. Bahwasannya LED ini nyala atau tidak. Ya, kita bisa menghubungkan sisi positif dan negatifnya itu dengan masing-masing yang ada di baterai. Ya, positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, kalau kita lihat, nah LED-nya nyala. Nah, cuman sebentar saja kaki LED-nya ini sudah terasa panas. Ya, karena apa?
karena tegangan yang dihasilkan baterai ini adalah 9 volt. Nah, sedangkan maksimal dia itu harusnya 2,5 volt. Nah, jadi kenapa dia panas? Karena tegangannya itu melebihi batas maksimalnya dia. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika kita bikin rangkaian, tegangannya itu melebihi sehingga umur dari LED ini akan cepat berakhir. Ya, artinya LED-nya bakalan cepat putus karena sumber tegangannya itu melebihi batas dari daya tampungnya dia. Oke, berarti kita LED-nya nyala. Nah, berikutnya kita gunakan board Arduino. Nah, Arduino Uno beserta kabelnya. Ya, kabel USB. Nah, kalau kita lihat di bagian program tadi, itu ada yang harus kita atur. Yang di bagian menu tools, itu pastikan port. Nah, di sini ketika kita belum memasangkan kabel dari Arduino-nya, portnya masih tidak aktif. Ataupun beberapa mungkin komponen yang sudah terpasang di sana, ada bagian yang aktif. Cuma nanti dipastikan port yang dipakai untuk Arduino adalah port berapa. Kemudian berikutnya itu yang harus diperhatikan juga adalah board dari port Arduino yang kita pakai. Nah, di sini banyak sekali jenis Arduino-nya. Artinya yang kita pakai itu adalah Arduino Uno. Nah, jadi kita pasangkan. Satu lagi kita masukkan ke USB. Nah, Arduino-nya nyala. Artinya ini aktif. Kemudian kita lihat di bagian tools, bagian portnya itu sudah aktif. Ya, jadi kita pastikan kalau seandainya belum tercentang, centang bagian port yang dipakai di board Arduino. Nah, kalau sudah program yang kita jalankan tadi itu bisa kita upload. Nah, karena tadi kita sudah cobakan di simulasi, bagaimana kalau seandainya ini kita upload ke dalam board Arduino. Oke, kita upload. Tunggu prosesnya. Nah, artinya sama seperti tadi, file hex-nya tadi di-upload ke dalam Arduino. Kalau di simulasi tadi kita ambil filenya, sekarang langsung di-upload. Oke, sudah selesai. Kita ambil LED untuk uji coba. Jadi saya tidak pakai resistor terlebih dahulu, karena saya mau langsung memasukkan di sini. Ya, walaupun ini tidak disarankan, ya harusnya tambahkan dengan rangkaian hambatan. Jadi sisi positif itu saya masukkan di 13 ya, di pin 13. Sisi positif di pin 13, sedangkan negatifnya itu ada di ground. Oke, kelihatan? LED-nya nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Ya, jadi kira-kira begitu, tidak ada ubahnya ketika kita gunakan simulasi yang ada di Proteus dengan program yang sama, dengan ketika programnya langsung kita masukkan ke dalam board Arduino. Oke, jadi untuk sesi awal bermain-main dengan LED dan Arduino, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di materi berikutnya. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.